Jadi satu statement simple dari seorang coach, itu sifatnya, bobotnya, itu bukan lagi teori. Tapi itu strategi praktis yang terbukti kalau Anda terapin itu, hasilnya pasti enak. Logik Anda pasti keasah kalau di IT. Anda troubleshoot-nya pasti jauh lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Hai, balik lagi di channel Fransiscus Alvin, dan hari ini saya mau bahas lebih dalam apakah coach itu penting untuk hidup Anda. Oke? Banyak banget orang yang beranggapan begini, ya. Ngapain gua harus bayar coach? Ngapain gua harus punya mentor? Ngapain gua harus belajar di tempat pelatihan? Kalau seandainya gua bisa kok belajar dari YouTube. Nah, saya pernah bahas ini ya, karena ini menjadi satu ironi khususnya di orang-orang di Indonesia. Mereka punya anggapan sosial media atau portal seperti YouTube itu menjadi sarana edukasi yang bagus sekali menurut mereka karena itu gratis. Padahal kenyataannya adalah kalau memang seluruh konten di YouTube seedukatif itu dan seluruh konten di TikTok seedukatif itu, sedaging itu, berarti konten di YouTube, di TikTok, mungkin di Instagram sudah menjadi solusi dari pengangguran di Indonesia, dan kenyataannya enggak. That's why kenapa saya pengen bahas nih, ya, apa sih perannya coach di dalam hidup Anda? Ada satu statement yang legendaris banget dari salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates, ya. Bill Gates itu pernah bilang, everyone needs a coach, ya. Everyone needs a coach. Entah kita jadi sebagai pebisnis, entah kita jadi olahragawan, entah kita jadi atlet gitu ya, entah kita jadi IT spesialis dan lain-lain ya. Everyone needs a coach. Wah, gila, keren banget. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan Ko Alvin ya. Kalau yang ngomong Ko Alvin, Anda boleh nggak percaya ya. Tapi yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia ya. Jadi Anda harus denger nih, karena ini orang hebat yang ngomong ya. Dia aja ngomong kayak gitu. Gimana dengan Anda? Oke, nah ini menarik banget untuk kita bahas. Jadi ternyata ada 3 hal ya yang menjadi landasan kenapa kita butuh seorang coach di hidup kita. Kenapa kita butuh mentor. Yang pertama ini berbicara tentang yang namanya strategi praktis. Ceritanya begini, ceritanya adalah dulu ya, Alkisah nih, ada sebuah perlombaan membuat nasi goreng. Ternyata ada 2 kandidat terkuat untuk menang. Ya, misalnya namanya Andi dan Budi. Si Andi dan Budi ini, waktu dia jadi kandidat terkuat, dia ikut, dia langsung pikir, gimana caranya gue bisa menang? Ya, si Andi dan si Budi ini ternyata punya strategi yang sama. Ya, mereka berdua berpikir begini, ya, karena dia sudah nonton konten si Bill Gates tadi yang bilang everyone needs a coach. Dia cari coachnya. Siapa? Oke, coach yang dia cari adalah orang yang pernah juara lomba membuat nasi goreng di tahun sebelumnya. Make sense nggak? Make sense banget ya. Kalau kita mau jadi juara, kita harus belajar dari sang juara tersebut. Bener ya? Akhirnya mereka hubungin si coach tersebut, si mentor tersebut, setting waktu, bla 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 bla. Ya, ternyata dapat nih waktunya. Pada saat sesinya berlangsung, ya, katakanlah sesinya berlangsung di hari Kamis misalnya. Ya, waktu hari Kamis itu, ya, mereka berdua datang ke lokasinya. Harusnya start jam 10, ya. Si Budi udah datang duluan. Ya, 10 kurang 15 dia udah datang duluan. Oke? Tapi si Andi ternyata dia baru datang jam 10 lewat 10. Jadi dia terlambat 10 menit. Akhirnya si Andi dan Budi ini sama-sama mendapatkan ilmu yang sama, gitu ya. Tapi apa? Si Andi kelewatan 10 menit. Oke, hari Sabtu lombanya nih. Lombanya dimulai, boom gitu ya. Ternyata yang menang itu si Budi. Oke, dan si Andi bertanya-tanya, loh, kan gua udah belajar sama yang juaranya tahun lalu. Ya kan sama nih sama si Budi, kok gua bisa kalah? Ya, si Andi nggak terima. Si Andi nanya sama si coachnya itu, ya kan? Nah, dia tanya begini, coach, dia bilang, kenapa gue bisa kalah coach? Dia bilang. Coachnya cuma bilang, ya elu sih datangnya telat. Lu telat berapa lama? 10 menit, ya kan? Nah, terus si Andi tanya lagi, emangnya coach, di 10 menit itu lu ngomong apa coach? Dia tanya gitu.
ya. Dan si coachnya bilang waktu 10 menit itu sebenarnya gue cuma perkenalan ya. Terus gue bilang, inget ya, kalau kamu mau bikin nasi goreng, nasinya harus pakai nasi kemarin. Nasinya harus didiemin dulu semalaman. Oke, nangkep teman-teman? Nangkep ya? Jadi satu statement simple dari seorang coach ya, itu sifatnya, bobotnya itu bukan lagi teori, tapi itu strategi praktis yang terbukti kalau Anda terapin itu, hasilnya pasti enak. Kalau Anda terapin itu ya, logik Anda pasti keasah kalau di IT. Ya, yang kalau Anda terapin itu, Anda troubleshoot-nya pasti jauh lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Gitu loh. Dan konten seperti ini yang best practice tadi, Anda nggak bisa dapat di YouTube. Anda nggak bisa dapat di TikTok atau sosial media lainnya. Karena apa? Ini based on experience. Ya, jadi kalau Anda tanya nih, ngapain punya mentor? Belajar aja dari YouTube dan lain-lain. Mungkin bisa ya. Saya nggak bilang Anda belajar sendiri itu nggak bisa. Bisa ya. Tapi mau seberapa lama Anda mencapai satu titik yang Anda harusnya udah capai ketika Anda mau berkarir. Oke? Kalau 1 sampai 10 ya. Skala 1 sampai 10 nih, Anda udah tahu, gue kalau mau berkarir di bidang IT, sekarang kebutuhannya lagi tinggi banget, gue harus secepat mungkin nyampe level 10, bener nggak? Oke? Kalau Anda belajar sendiri, mungkin Anda butuh waktu 10 tahun. Tapi dengan adanya coach, ya, Anda mungkin 2-3 tahun Anda udah bisa. Anda mau nggak kalau seandainya Anda bisa lebih cepat ya mencapai kesuksesan Anda karena Anda didampingin oleh coach yang berpengalaman? Saya yakin semua dari Anda yang nonton video ini pasti jawabnya mau kok. Pesan yang pertama itu, ya kenapa Anda butuh seorang coach? Pertama, Anda butuh strategi praktis. Ya, Anda bukan cuma butuh ilmu, ya mungkin ilmu Anda bisa belajar sendiri, tapi strategi praktis, ya ini hanya bisa dibagikan oleh coach yang punya pengalaman sekian puluh tahun mungkin. Jadi kalau Anda belajar dari dia, Anda dapat strategi praktisnya dan Anda bisa percepat kesuksesan Anda. Oke? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua adalah begini. Ya. Saya yakin Anda pernah naik kendaraan, entah itu naik mobil atau naik motor. Anda tahu nggak sih kadang-kadang di sekon tertentu, ya ketika kita mau belok, kita udah lihat spion. Oke? Kita lihat, oh kayaknya udah kosong deh. Waktu kita belok, set, kok diklaksonin ya? Nah, itu ada yang namanya kita sebut sebagai blind spot. Ya. Nah, jadi blind spot ini kita nggak bisa lihat sendiri, oke? Nah, jadi mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya, ya. Pengalaman saya mungkin ada yang di bidang IT, ada juga yang non IT, ya. Jadi saya senang sekali main tenis meja, ya. Suatu hari saya pernah ikut satu perlombaan, ya, satu perlombaan besar itu di tahun 2014, ya, di mana saya jadi juara Indonesia waktu itu untuk kategori divisi 5 dan 6. Jadi waktu babak 8 besar, ya. Itu saya tanding di sana dan saya ketinggalan. Jadi poin saya itu udah terdesak banget dan waktu itu kalau seandainya saya kalah itu udah masuk fase gugur. Berarti kalau saya kalah ya udah saya berhenti di situ, pulang udah. Ya. Nah, jadi pada saat saya terdesak itu, ya, coach saya dia minta time out, ya. Dia minta break sebentar. Oke. Dan dia cuman keluarin satu statement yang luar biasa. Ya, satu statement yang luar biasa. Saya nggak tahu kenapa saya lawan orang ini susah sekali, ya. Tapi dia keluarin satu statementnya simple, satu kalimat. Dia bilang gini, Vin, saat terima servis mundur 1 langkah. Oke, saya bertanya-tanya, ngapain gitu ya kan? Ngapain? Oke, tapi dia cuma bilang, ikutin, terima servis mundur 1 langkah. Akhirnya karena saya udah kondisi terdesak, udah nggak bisa mikir, ya udah. Saya yakin, oke, saya percaya sama saya punya coach. Dan akhirnya, karena saya ikutin itu, kondisi pertandingan berubah. Dan saya langsung berbalik menang. Inilah yang disebut sebagai blind spot. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita belajar, ya, ketika kita mendalami sesuatu, mungkin kita bisa belajar sendiri. Tapi waktu kita belajar, kadang-kadang kita ngerasanya gini, gila ya, kok susah banget ya. Oke, kok gue susah banget ya. Nah, terus apa lagi? Misalnya, kita ngerasa kok, wah gila, ini pelajaran sih abstrak banget sih. Gue nggak paham nih, iya kan? Nah, tapi coach kita itu bisa lihat blind spot kita. Oh ini loh, ya kan kamu tuh harusnya begini. Ya kalau kamu kuasai A dan B dulu, itu kamu akan berasa lebih mudah. Kamu nggak perlu belajar yang C dulu. Ya, belajar aja yang A sama B dulu nih. Nah, jadi dia tahu ya blind spot kita di mana, ya titik lemah kita di mana, ya yang kadang-kadang
kita nggak bisa lihat gitu. Dan video YouTube nggak akan bisa kasih tahu Anda, karena Anda belajar dari YouTube, Anda belajar dari sosial media itu hanya satu arah, bukan dua arah. Ya, Anda bisa lihat, Anda bisa belajar dari konten tersebut, tapi konten tersebut nggak akan tahu kelemahan Anda. Oke, nangkep ya. Dan terakhir ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah saya sebutnya sebagai hidden warning. Apa itu hidden warning? Jadi ceritanya gini, banyak orang yang dari SD, SMP, SMA, mungkin sampai kuliah, semuanya pinter. Ya, oke, semua jenjang itu dia pinter. Tapi waktu masuk ke dunia kerja, kok ternyata dia baru ngerasain, kok gue susah ya cari kerja ya. Waktu dia mulai berkarir di IT, kok dia ngerasa, gila, kok ini kok gue susah banget ya berkembang ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi apa sih yang membedakan di fase kita kecil dan fase kita semakin besar? Ya. Nah, jadi yang terjadi kayak gini. Waktu kita kecil, ya, itu semuanya, apapun yang kita lakukan itu warningnya jelas. Setuju ya? Oke, contoh misalnya kayak gini, ya. Kita males datang ke sekolah, ya. Kita males-malesan. Ya, ketika kita terlambat, langsung ada hukumannya. Oke, warningnya langsung jelas. Entah suruh ngepel WC, suruh apa, terserah deh. Ya, intinya ada warningnya. Oke, ketika kita apa? Ketika kita malas belajar, warningnya langsung ada nih dan kena impactnya ke kita. Nilai kita jelek, ya. Orang tua kita tahu, orang tua kita marahin kita. Warningnya jelas, tapi semakin kita besar, warning ini makin hilang. Ya, kenapa? Karena orang tua semakin percaya dengan Anda. Bahkan ya, dunia pun gitu ya, semakin membebaskan Anda. Nah, jadi kadang-kadang Anda nggak sadar ketika Anda tuh salah. Ya, nggak ada yang kasih tahu Anda. Ya, ada satu statement yang bilang kayak gini, momen paling berbahaya di hidup Anda adalah ketika ya tidak ada lagi satu orang pun yang memberikan peringatan pada Anda. Nah, ini yang saya bilang sebagai hidden warning tadi. Dengan Anda punya coach gitu ya, Anda akan dikasih tahu ya. Ketika Anda misalnya Anda belajar di satu tempat pelatihan, Anda ikut kursus, misalnya Anda ikut kursus IT ya, entah itu di Coursenet, entah itu di IT Box gitu ya. Misalnya Anda ngerasa nih, oh kok ada yang sulit ya. Terus setelah beberapa minggu kok Anda nggak kunjung berkembang. Tapi Anda ngerasa masih ya udahlah, fine-fine aja lah, santai aja lah gitu ya. Tapi ada coach yang ingetin Anda ya. Misalnya Anda namanya siapa? Misalnya Anda namanya Rian misalnya. Ya, si coach ini bilang, Rian, progres kamu lambat loh. Ya, sekian minggu kamu cuma bisa segini, ini bahaya. Kamu harusnya udah sampai fase sekian. Gitu loh. Dan coach ini bilang, apa yang saya bisa bantu? Wah, ini yang saya bilang, ini ngeri. Ya, kalau Anda punya kesempatan punya coach gitu ya, manfaatin lah. Gitu. Karena Anda ya akan dikatrol secara nggak langsung, oke? Dan ada coach yang selalu kasih warning ya ketika Anda nggak mencapai progres yang seharusnya. Dan otomatis warning ini Anda nggak akan bisa dapat di tempat lain. Anda hanya bisa dapat ketika Anda punya mentor, Anda punya coach yang dampingin Anda langsung ketika Anda belajar. Oke, nangkep ya? Nah, jadi kurang lebih itu Anda harus paham nih. Saya rangkum lagi sekali lagi. Kenapa Anda butuh seorang coach? Satu, ya, sebelum masuk nomor satu deh, ya, Bill Gates saja udah bilang semua orang butuh coach. Ya, masa Anda lawan? Itu statement orang terkaya di dunia loh. Ya, oke. Bill Gates aja ngomong kayak gitu, udah terbukti sukses tuh. Ya, jadi Anda harus dengar. Yang pertama, kalau Anda punya coach, Anda akan dapat apa? Strategi praktisnya. Terus yang kedua adalah apa? Coach itu akan bantu Anda ngelihat blind spot yang ada di diri Anda. Ya. Yang ketiga, kalau Anda punya coach, Anda akan dimonitor dan terus diberikan warning supaya apa? Supaya Anda bisa berkembang lebih cepat. Nah, buat Anda yang udah nonton video kali ini, saya yakin Anda udah semakin sadar kalau Anda butuh seorang coach di hidup Anda, khususnya ketika Anda mau mendalami bidang IT. Karena bidang IT nggak gampang. Saya bilang IT is not easy. Ya, tapi ketika Anda punya mentor, ya statementnya berubah. Jadi IT is fun. Buat Anda yang mau belajar, saya ada kasih rekomendasi. Ya, Anda bisa tinggal pilih Anda mau belajar dengan metode yang offline atau metode yang online. Anda bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, terakhir jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa dapat edukasi terus yang membantu Anda berkembang lebih cepat dan berkarir di bidang teknologi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!